Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara pengaksesan wali kelas dan apa saja yang diinput oleh wali kelas. Ini contoh sekolah pada SMK Negeri 1 Karangbaru. Untuk link yang di-online-kan masih sama. Untuk yang sebelumnya untuk yang pada tutorial sebelumnya dia menggunakan IP ya, IP sekolah. Apabila dia berada di lingkungan sekolah, dia akan login menggunakan IP yang telah ditentukan. Untuk yang mengisi di rumah juga sama, IP-nya juga sudah ada di deskripsi info penting ya. Info penting pada SMK Negeri 1 Karangbaru. Ini bagaimana cara pengisiannya. Di sini kita contohkan aja punya Mawar Sigit pada kelas 10 kepada kelas 10 RPL 2 ya. Ini ingat seperti tadi, apabila dia guru non PNS maka nama penggunanya adalah nama dia sendiri. Apabila dia PNS maka pengguna itu dia menggunakan nomor NIP. Ini mau sedikit R yang 3, 4, 5, 6. Ini salah, terus kita cek lagi password apa sih ini gunakan. User Mawar Sigit sebagai wali kelas. Mawar Sigit Arianti kita kopikan saja. Dua tiga empat lima enam. Satu dua tiga empat lima enam. Untuk guru pilih admin. Nah, save aja. Di sini adalah halaman sebagai wali kelas. Di sini adalah halaman sebagai guru ya, sebagai guru. Di sini ada jam-jam ganjarnya. Nah, bagaimana kita menginput? Kita masuk ke dalam halaman untuk tampilan wali kelasnya. Caranya, klik panah bawah di sini. Setelah itu kita akses wali kelas. Nah, ini user Anda telah diubah dari guru mapel menjadi wali kelas. Nah, di sini hasil pencapaiannya, di sini hasil pencapaiannya itu masing-masing guru telah mengirim, seperti tadi bacaan ujung akhir tadi, dia telah mengirimkan hasilnya raportnya. Nah, di sini kalau sudah mengirim, dia langsung otomatis dia masuk kemari dia. Contohnya ya. Nah, jadi di sini belum ada yang mengirim nilai sama sekali. Nah, setelah itu kita masuk ke data periodik dulu, kita cek dulu ya. Ini data periodik. Nah, kalau wali kelas yang ingin merubah ini ya, yang ingin merubah identitas anaknya, bisa langsung di sini diklik edit. Nah, identitas anaknya, tempat tinggalnya. Nah, di sini bisa. Kalau misalnya wali kelas juga ada punya semua foto anak-anaknya, udah bisa langsung di sini minta filenya, langsung cus pindahkan kemari dia. Nah, minta file fotonya tapi yang benar-benar pas foto ya, jangan foto SD, tapi foto yang memang betul-betul udah di-upgrade ke SMA atau SMK ya, yang telah memakai pakaian SMK dengan latar belakang warna putih. Dengan latar belakang warna abu-abu. Ini bisa langsung di sini.
Setelah itu kita masuk ke dalam, kalau di sini di bagian data edit data siswa udah. Setelah itu kita masuk ke dalam input dan data nilai. Nah, yang pertama di sini. Di sini kita menginput, ini kita pilih kelas kita sebagai kelasnya. Nah, di sini kita input jumlah siswa yang absensinya ya, absensi kehadiran siswanya. Di sini diinput sesuai ini ya, misalnya Adelia ada berapa hari sakitnya atau izinnya atau tanpa keterangan. Nah, jadi ini diisi sesuai dengan absen yang ada di kelas. Setelah itu input nilai ekstrakurikuler. Ini di sini dia L2. Nah, cari dulu ekskulnya. Nah, nih. Misalnya dia sebagai ini deh ya. Nah, ini pencapaian rohisnya gimana kita buat gitu. Ini semua kalau mau lihat lebih mudah, di sini bisa kita ambil pada raport tahun kemarin. Yang kelas 1 ya, yang punya kelas 1 tahun kemarin. Itu karena di sini udah ada deskripsinya semua, jadi bisa kita ambil karena bentuk raportnya juga sama. Jadi udah bisa kita ambil. Nah, jadi tinggal kita pastikannya kemari. Bisa kita pastikan ya kemari dengan catatan itu tadi harus punya raport sebelumnya, aplikasi nilai raport sebelumnya. Mungkin yang pernah jadi wali kelas sebelumnya bisa kita input kemari ya. Jadi tinggal copy aja. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, itu klik simpan. Oke. Ini jangan kita simpan dulu karena kita belum ada ngisi deskripsinya. Setelah itu, nah ini nilai prakerja nanti untuk dia siswanya semester depan. Nah, kalau untuk sekarang masuk di input. Karakter. Ini juga sama. Ini terdapat pada aplikasi raportnya ya. Ada pada aplikasi raport yang punya semester kemarin. Ini ada aplikasi raport semester kemarin. Jadi misalnya religiusnya nih. Nah, ini ada. Nah, ini sini langsung kita upload ya kan. Ini juga sama. Tinggal kita kopas aja, tinggal kita copy pastikan aja. Di sini tinggal kita copy pastikan aja. Udah siap. Sama juga setelah udah ini masuk lagi ke mandirinya. Mandiri juga ada di punya raport kelas 1 semester kemarin. Bukan semester kemarin sih. Punya semester kemarin, ambil aja punya kelas 1 tahun 2020 ganjil. Nah, di sini tinggal kita kopas aja. Juga sama kopas. Karena sama kali nggak ada datanya. Jadi mungkin sama wali-wali kelas yang lain ada, nanti tinggal kopas aja. Nah, setelah ini kosong. Setelah udah ini kita balik lagi ke di sini nggak usah karena di sini catatan ini catatan kembang karakter ini di sini nggak usah karakter. Oh ya, benar, di sini. Di sini karakter ini nanti bisa kita buat misalnya keterangannya kita lihat dari leger ini, ya kan? Cetak leger. Setelah kita lihat legernya, misalnya atas nama siapa nih? Kita lihat legernya kan di sini. Tampilkan leger. Nah, di sini kan. Nah, misalnya di leger sini ada nilai akhir nih rata-rata. Misal kita download legernya, jadi bisa kita download legernya. Jadi bisa kita urutkan. Oh, misalnya si Adelia nih peringkat 1. Nah, di sini bisa kita buat tadi di sini. Di bagian karakter ini. Selamat kepada Adela Fitri mendapatkan peringkat 1. Tetap atau pertahankan prestasimu. Nah,
Nah, pengisian gini aja nih untuk di sini, di bagian catatan karakternya ya. Nah, tapi kata-katanya ini tetap masih salah nih. Kenapa masih salah? Karena di awalnya biasanya kalau misalnya menurut bahasa Indonesia gitu, di awalnya itu menggunakan huruf besar. Untuk nama juga menggunakan huruf awalannya besar. Nah, hmm. Nah, untuk ngisinya juga sama seperti itu. Jangan huruf kecil semua di sini, tapi disesuaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia atau huruf bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Uh, ya, jadi kan lebih bagus itu daripada huruf kecil semuanya. Nah, setelah misalnya itu, udah langsung kita simpankan aja gitu. Jadi kan untuk siswa tahu, oh misalnya siswa ini mendapatkan peringkat ini, dah kita langsung. Atau kalau misalnya mau lebih mudah lagi, catatan ini, dah untuk 10 besarnya kita masukkan nilainya. 10 besar misalnya ini adalah nih peringkat 1. Pertahankan prestasimu. Nah, kalau misalnya ini si Ara misalnya dia ini ya, misalnya dia ada di atas 10 lah gitu. Tinggal kita buat lagi, tinggal kita buat ya semangat belajar, jangan bermalas semangat belajar, tingkatkan prestasimu. Nah, kita buat gini aja. Ini kan semua sama, ada juga sama seperti di raport-raport sebelumnya ya, raport-raport sebelumnya Excel yang kita gunakan. Nah, jadi kalau misal mau enak itu ya udah tinggal copy paste ya udah tinggal copy paste aja. Cuma kalau mau misalnya kita klik satu-satu ya udah tinggal kita klik aja. Betul, tinggal kita ketik aja gitu. Kita ketik lagi semuanya gitu. Nah, ini acuannya tadi beralih lagi ke di sini tadi, ke cetak lega nih tadi. Nah, nilai yang tinggi udah tinggal kita masukkan gitu. Ini status penilaian guru, ini nggak usah. Oh ini bagi wali kelas ya. Untuk bagi wali kelas di sini bisa kita cek. Misalnya ini siapa-siapa aja sih yang udah mengerjakannya tapi belum dikirim nilainya. Nah nih yang udah buat perencanaan untuk ininya, misalnya gini warna V atau warna biru ini dia telah mengerjakan tapi belum dikirim nilainya karena belum diinputkan ya. Nah gini contoh yang udah ngirim gini dia. Ini udah kirim, ini belum ngirim. Jadi untuk status pengiriman nilai raport belum. Ini lihat nilai ini nggak usah, nanti ininya ada sendiri nanti dia. Kalau mau lebih lanjutnya lagi di sini kita langsung masuk ke cetak aja ya, cetak nilai raportnya. Cetak nilai raport dia sama seperti ambil legar tadi, klik di sini bagian legar dan raport, setelah itu kita cetak raportnya. Nah, ini kita tak menggunakan kertas, di sini kita menggunakan kertas A4 aja ya, kertas A4 ataupun foli juga ada, tapi di sini kita pakai A4 ya, kertas A4. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ini tadi, mencetak tadi, bisa kita ukur dulu. Mau kertas yang punya sekolah kita itu kertas F4 atau A4. Nah, di sini saya contohkan aja punya kertas A4 ya, A4 atau kertas pendek. Nah, setelah itu kita klik terapkan. Pilih kelas kita. Nah, ini tadi. Ini nilai tengah semester itu bisa kita masukkan, bisa kita enggak gitu ya kan. Ke aplikasi ini. Tapi kalau misal mau kita masukkan nggak apa-apa juga.
Jadi semua berarti setiap lembarnya itu coba kita flash ya. Klik ini. Ini kita klik open kan aja. Inilah hasilnya tadi. Ini nilai hariannya masuk, PTS-nya masuk, rata-rata yang masuk, rata-rata keterampilan juga masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk raportnya tadi, nilai raportnya ini dia. Kita klik sini tadi, nah kita unduh lagi, open. Nah ini dia nilainya. Yang muncul pengetahuan, keterampilan, sama nilai akhirnya dan predikat. Nilai akhirnya itu nilai akhir rata-rata antara ini keterampilan sama pengetahuan sama keterampilan. Ini yang muncul nanti nilai akhirnya. Sini nilai akhir. Ini predikatnya. Gitu. Nah, jadi jangan misalnya kemarin saya ada input banyak nih. Ini ya tapi nggak muncul nggak ya ininya? KIKD nggak muncul. Sama juga kayak sini tadi, yang rapor pertengahan semester juga nggak muncul. Yang di sini munculnya cuman rata-rata hasil dari penilaiannya. Misalnya ada 2 KIKD seperti kemarin, langsung misal 78 sama 77, itu dibagi 2, berarti nilainya langsung antara 78 atau 77, atau gini, nilai ininya 76, satunya, ambil keduanya nilainya 78. Kalau misalnya ditambahkan 76 sama 78 sama sekian, itu dibagi 2 sama dengan hasilnya 77. Nah, jadi kan nggak muncul KIKD-nya. Jadi kalau misalnya kita mau cetak semuanya, berarti satu raport siswa di sini ada 2. Untuk nilai isinya juga raportnya di sini ada 3, masih 5. Tambahkan ini tadi di awalnya nih, keterangan sekolahnya. Kita openkan aja. Nah, ini keterangan sekolahnya. Jadi Bapak Ibu wali kelas nggak perlu menambahkannya lagi nama NISN-nya berapa, nomor NIS sekolahnya berapa, nggak usah. Ini karena udah operator yang input semuanya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan di sini, nah Bapak Ibu wali kelas bisa, nah ini kan udah semua langsung. Jadi Bapak Ibu wali kelas bisa menjumpai ini aja ya, menanyakan langsung ke operator atau ke Khalid yang punya SIM card ini satu karang baru. Nah, menanyakan Khalid, jadi bisa langsung nanti japri aja atau bisa datang ke ruangan Khalid untuk bisa apa yang mau dipertanyakan. Nah ini lembaran terakhir ini keterangan pindah sekolah. Keterangan pindah sekolah. Jadi untuk halaman terakhir ini ya Bapak Ibu bisa langsung cetak aja, tapi taruh di bagian paling belakang. Lembaran cover raport paling belakang aja nanti nih. Cetak aja terus, tapi nggak usah diisi. Nah, kalau diisi berarti menandakan siswanya pindah dong. Berarti ini nggak usah ya, nggak usah diisi. Bisa cetak tapi nggak usah diisi. Taruh di halaman paling belakangnya aja. Nanti diisinya nih menggunakan tulis tangan aja nanti. Nah, gimana cara mencetaknya biar cepat? Nah, cara cetaknya biar mau cepat, ini dia. Kalau misalnya kita printer cuma satu nih, ataupun ini laptop kita mau kita pakai ngeprint, tapi drivernya nggak ada. Nah, cara cepatnya ini dia tadi. Kita nggak usah unduh satu persatu ini, dan kita unduh langsung di atasnya aja nih. Tampilkan yang paling atas nih ya. Nah, tampilan paling atas ini dia langsung mengunduh satu kelas. Tapi di bagian awal tadi, nah, ya, kita openkan aja. Nah, ini kan dia paling awal jadinya. Ini kan banyak dia 143 lembar. Nah, ini juga ada. Jadi kan dia langsung berurutan. Jadi kan kalau misalnya Bapak Ibu langsung cetak ini, langsung unduh ini semuanya, ya Bapak Ibu bisa langsung ngeprint di komputer lain gitu, komputer yang disediakan oleh sekolah. Nah, jadi kan mudah. Ini juga sama, kelengkapan raportnya juga. Ini kelengkapan raportnya, kelengkapan biodatanya ya. Tinggal cetak semua, serap. Nah, open. Nah, ini kan udah semuanya nih ya. Ada 127 lembar, jadi kan tinggal cetak aja gitu. Nah kan, jadi tinggal cetak aja.
Jadi nggak perlu halaman ini ya, nggak perlu halaman raport ini untuk dicetak oleh sama kurikulum, nggak usah lagi, karena di aplikasi e-raport ini udah ada petunjuk semuanya tentang teknis ini, udah semua. Jadi ini yang kalau misal di target cetakan juga otomatis ini penomorannya ini lari dia, Bapak Ibu ya. Nah, bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak paham bisa tanya ke operatornya. Ini satu lagi, nah ini untuk tabel ini tadi, untuk tabel nilai raport wali kelas ya, nilai raport akhir siswanya. Ini kan dia. Nah, jadi kan bisa langsung ini dia, bisa langsung dicetak. Jadi kan udah dulu tiga-tiganya nih, dah. Jadi bisa langsung dipindahkan ke komputer lain, bisa langsung dicetak gitu. Jadi kan nggak mengganggu komputer yang ada yang mau kita ini tadi gitu. Penting satu, kalau misalnya cetaknya tadi ini ya lihat betul-betul lagi ke triknya, tintanya jangan sampai putus-putus gitu ya. Nah ini kita keluarkan dulu, kita balik ke bagian sini tadi. Nah sini, nah kita cek lagi nilai siswanya. Kalau misalnya ada di mana tadi ya, hasil nilainya, misal sini di bagian mana ya, di bagian ini kan misalnya ada kelas yang lain, di kelas yang lain itu ada misalnya siswanya ya, gurunya itu dia misal wali kelasnya Kak Mawar. Nah itu di dalamnya itu ada siswa lain yang masuk selain kelasnya Kak Mawar. Nah itu untuk wali kelas itu coba diperingatkan lagi untuk nilainya itu jangan diinput. Kalau misalnya diinput itu otomatis ranking di ledgernya ini dia berubah. Nah, nih. Ranking di sini ya dia berubah nanti. Peringkat rata-ratanya berubah. Ya, Bapak Ibu ya. Juga ada untuk rekap kehadirannya. Nah, jadi kalau misalnya kita input tadi, kita bisa lihat di sini rekapannya. Ini grafik nilai raportnya. Kita juga bisa lihat ini. Nah, ini tadi untuk wali kelas tadi, tengok di sini ada nggak nih? Oh, ini grafiknya tadi ya. Nah, ini grafiknya, pilih nama siswanya. Tapi ini nggak usah, karena kalau misalnya kita banyak juga kita cetak, nanti penuh juga, nanti belum apa-apa di cover raportnya udah penuh nanti, jadi nggak usah di situ. Dan mungkin hanya sekian. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan sama wali kelas, nah itu bisa ditanyakan atau hubungi langsung operator sekolah. Ya, mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.